Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan pada Minggu, 18 Februari 2024. Terungkap isi pertemuan yang berlangsung tertutup antara keduanya tersebut selama 1 jam. Namun antara pihak Istana dengan pihak Nasdem memberikan keterangan yang berbeda. Dikutip dari Tribun News, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Topik pembicaraan itu satu di antaranya membahas dinamika politik dan pemilu. Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa. Ari mengatakan bahwa pertemuan itu digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Dijelaskan Hermawi, Surya Paloh memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi yang berlangsung selama 1 jam. Namun, ia enggan merinci materi pembicaraan keduanya. Diketahui bahwa Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.45 WIB melalui pintu Medan Merdeka Utara. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan PDI Perjuangan mengaku siap menjadi oposisi jika pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan responsnya. Saat dikonfirmasi menanggapi langkah PDIP yang akan menjadi oposisi, Presiden Jokowi hanya menjawab singkat. Kepala negara mempersilakan menanyakan kepada pihak elit partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP itu pun enggan berkomentar lebih jauh terkait posisi Partai Banteng. Diketahui, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang 1 putaran. Per Senin, 19 Februari 2024, pukul 9 WIB, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP PDIP, Hasto Kristianto menyampaikan, PDIP siap berjuang di luar pemerintahan jika paslon yang diusungnya, Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di Pilpres. Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. ajakan ke Nasdem apa, Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih, Pak. final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya, saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, Karena Pak. urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran masih memimpin perolehan suara Pilpres 2024 dibandingkan dengan kedua lawannya Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Pada Senin 19 Februari data real count KPU menunjukkan Prabowo Gibran unggul. Paslon nomor urut 02 itu unggul dengan perolehan suara sebesar 58,37%. Mereka meraup lebih dari 55 juta suara. Jarak perolehan suara Prabowo Gibran dengan paslon yang menempati posisi kedua cukup jauh. Pasangan Anies Mohaimin yang menduduki posisi kedua dalam real count KPU, meraih 24,33%. Mereka mendapatkan suara lebih dari 22 juta dari pendukungnya di seluruh Indonesia. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud meraih suara sebesar 17,29%. Ganjar Mahfud mendapatkan suara lebih dari 16 juta dalam data real count KPU.
Adapun pada Senin pukul 13 WIB, data yang masuk ke KPU sudah mencapai 70,84%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon presiden nomor urut 2 diketahui saat ini telah unggul versi quick count maupun real count sementara KPU. Kini, ia langsung diminta untuk mendukung pengembalian aset Sultan Hamengkubuwono II yang dirampas Inggris. Dikutip dari Kompas.com, dijelaskan bahwa aset tersebut telah dirampas oleh Inggris dalam peristiwa geger Sepehi 1812. Hal ini disampaikan oleh Fajar Bagus Poetranto, perwakilan Tra Hamengkubuwono II di Bandung, Minggu, 18 Februari 2024. Ia menjelaskan aset tersebut sangat bernilai terhadap sejarah masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Selain itu, aset itu juga menjadi sejarah perjalanan negara Indonesia. Fajar pun berharap agar tidak melupakan sejarah dan perjuangan para raja dan rakyat Yogyakarta dalam menghadapi penjajah. Ia juga menegaskan agar perjuangan nyawa dan rakyat Yogyakarta yang gugur di masa perang dahulu dihargai. Fajar mengatakan dirinya tidak akan lelah dalam berjuang untuk mendapatkan aset-aset bersejarah milik Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sebab, aset itu dibutuhkan untuk memperjuangkan eyangnya sebagai pahlawan nasional. Fajar pun menyebut jika Prabowo Subianto yang saat ini unggul dalam penghitungan cepat versi semua lembaga survei, adalah keturunan Hamengkubuwono II. Sehingga ia meminta kepada Prabowo agar mendukung pencalonan Hamengkubuwono II sebagai pahlawan. Pihaknya juga berharap kerajaan Inggris dapat meminta maaf kepada anak dan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II terkait peristiwa geger Sepehi 1812. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi, ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak yang bertanya-tanya terkait tujuan dari pertemuan tersebut. Sementara di waktu yang bersamaan, Capres Anies Baswedan justru melakukan siaran langsung di TikTok. Anies melakukan siaran langsung di TikTok bersama kedua anaknya Tia dan Mikhail pada Minggu 18 Februari malam. Siaran langsung itu dilakukan kala Surya Paloh merapat ke istana menemui Jokowi mulai dari sekira pukul 18 WIB. Dalam siaran langsung itu, Anies Baswedan membahas terkait demokrasi di Indonesia seusai pemilihan umum yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu. Adapun potongan siaran langsung itu kembali diunggah oleh akun X pendukung Anies Baswedan yakni Anies_Babel. Capres nomor urut 1 ini mengatakan rakyat mencoblos karena pilihan, bukan paksaan. Anies mengatakan jika ada serangan fajar hingga intimidasi sebelum pencoblosan sama saja dengan merusak demokrasi. Poin-poin itulah yang menurut Anies bisa merusak dan mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Anies mengajak warga Indonesia melapor kepada Bawaslu jika ditemukan penyimpangan dalam pemilu. Kemudian, ia menegaskan anak muda di Indonesia memiliki potensi besar di antara pemilu. Ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi, ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun karena hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi mencerminkan tekanan-tekanan atau imbalan-imbalan yang diberikan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar kalau ada yang penyimpangan begitu, laporkan Bawaslu, laporkan tim hukum, supaya bisa dikoreksi, supaya sistem kita diperbaiki terus-menerus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.